Berbaiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Bersinarlah tanpa meredupkan orang lain. Jauhkanlah diri dari kecurangan, sebab apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Agar kita menuai yang baik, selalu awalilah hidup kita dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Renungan Harian AKBP Resort Sutoyo, Jumat 11 Agustus 2023, tertulis di Amsal 22 ayat 8. Demikian dikatakan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Dalam bahasa Batak dikatakan, manang ise na manaburhon hageduhon, gotilon na do sogot hamagoan, jala siap do tukot ni hajukaton nai. Demikianlah firman Tuhan. Kita sering mendengar yang namanya tabur tuai. Apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Namun dalam kenyataan kita pun sering melihat mereka yang berbuat curang, mengapa seolah-olah tetap berjaya dan sukses-sukses saja ya? Apakah hukum itu kemudian tidak berlaku lagi? Dalam renungan kita hari ini, Amsal 22 ayat 8 mengingatkan kita bahwa orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Tidak mungkin orang menabur tanpa menuai, dan orang menuai tanpa menabur. Sama halnya ketika seseorang petani menabur benih, seolah-olah ia membuang begitu saja. Biji-biji tersebut yang ditaburnya tampak lenyap oleh tanah itu. Tetapi tidak benar-benar lenyap, karena pada waktunya benih itu akan muncul, bahkan menjadi lebih besar dan tumbuh. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Apa yang dimaksud dengan kecurangan? Tak lain adalah sikap seseorang yang mengatakan dan menyatakan hal-hal yang tidak benar. Kecurangan adalah perbuatan yang disengaja, bukan tidak disengaja. Dan itu pasti sudah direncanakan dengan baik. Jika kita menonton berita di televisi atau di media sosial, sering kita dengarkan praktek-praktek kecurangan. Berita tentang perdagangan nakal yang membuat makanan yang mengandung zat berbahaya. Ada juga yang mencelakakan saingan bisnis dengan berbagai cara kotor seperti menebar fitnah dan berita-berita bohong dan banyak perilaku yang menyimpang lainnya. Melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan menganiaya orang-orang yang tak bersalah. Kecurangan dan perbuatan yang zalim timbul dari hati yang jahat, yaitu rasa benci, iri, dengki, egois, dan cemburu. Hal seperti ini adalah tindakan yang dibenci oleh Tuhan. Persoalannya adalah motivasi dan hal apa sajakah yang mendorong seseorang melakukan kecurangan. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan. Yang pertama, ingin mendapatkan hasil yang cepat dan bagus tanpa kerja keras. Orang yang demikian adalah orang yang bekerja dengan teliti. Ada semangat, bahkan perjuangan. Tetapi semuanya dilakukan dalam kecurangan. Yang kedua, kecurangan dilakukan karena dengan sengaja atau berbohong. Tidak jujur. Orang yang melakukan kecurangan akan menuai bencana. Bahkan tongkat amarahnya akan membawa kepada kebinasaan. Orang yang melakukan kecurangan akan menuai bencana karena semuanya akan terbongkar, dan upahnya adalah konflik, keributan terbesar, pertengkaran yang lebih hebat, dan sebagainya. Jika orang berbuat curang, kemudian marah-marah, maka kemarahannya justru akan membawanya menuju kebinasannya juga. Persoalan utama kecurangan adalah ketidakjujuran, dan itu mengakibatkan ketidakpercayaan. Jika orang sudah tidak percaya lagi, maka itu akan menjadi bencana dalam diri yang berbohong. Jika kita menaburkan hal yang jahat, maka itu akan kembali kepada kita. Dan sebaliknya, jika kita menaburkan yang baik, maka hal baik itu pun akan kembali kepada kita. Seperti sebuah kisah seorang bapak membawa anaknya ke sebuah lembah yang berkata, "Nak, coba kamu teriakkan sebuah kata." "Untuk apa, Pak?" tanya sang anak. "Coba saja," kata bapak itu lagi. Sang anak menurut. Ia berteriak ke ujung lembah. "Hai!" teriaknya. Sejenak sepi.
Tetapi tidak lama kemudian, teriakan suara gema dari arah lembah itu datang. Hai, hai, hai. Begitu pula lah dengan setiap kata yang diteriakinya setelah itu. Kembali dengan kata yang sama. Bapak itu pun membukakan hikmat yang hendak ia ajarkan. Dia berkata, "Nak, seperti itulah hidup kita. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai," katanya. Akan selalu ada akhir dan kelenyapan kuasa orang-orang yang bertindak sewenang-wenang, yang menabur hal-hal yang buruk. Mungkin sama seperti ilustrasi tadi, akan kembali kepadanya. Mungkin bukan sekarang, mungkin waktunya belum tiba. Tetapi saya tetap meyakini bahwa setiap perbuatan buruk itu tetap tidak tersembunyi dari Allah yang Maha Melihat. Kita tidak perlu iri dan cemburu, serta tergoda untuk mengikuti perilaku para pelaku yang berlaku curang dan yang menyalahgunakan kekuasaannya. Sebab orang seperti itu hanya akan mendatangkan penghukuman dari Tuhan. Orang-orang yang menghalalkan segala cara tidak akan menjadi berkat dalam kehidupannya. Karena kita percaya bahwa Tuhan Maha Melihat. Dia tidak berdiam diri. Tuhan akan menghakimi seseorang sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, kita terpanggil untuk melawan setiap kecurangan, ketidakadilan, serta aniaya. Tuhan berpihak pada orang yang jujur dan lurus, serta menyatakan kebenaran, dan dipanggil melawan setiap penindasan di tengah dunia yang gelap, di mana terang tidak akan pernah dikalahkan oleh kegelapan. Sebagai umatnya, mari mengusahakan hidup jujur di jalan Tuhan, selalu menabur kebaikan dan kasih Allah, menuai sukacita dan damai sejahtera. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami menyatakan kebenaran-Mu dan berperilaku lurus dalam setiap kehidupan kami. Pimpinlah langkah kami yang sangat mudah melakukan kecurangan, karena semua orang di sekitar kami pun melakukan hal yang sama. Tuhan, kuatkan kami, supaya kami tidak terpancing masuk ke dalam pola hidup yang penuh dengan kecurangan. Tuhan, sertai kami juga sebagai umat-Mu, agar kami senantiasa dapat memperlengkapi diri kami dengan firman-Mu, dan rumah tangga kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, dan dimanapun kami berada, agar kami dijauhkan dari tindakan-tindakan yang penuh dengan kecurangan. Mampukan kami untuk menabur perbuatan baik, agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami ini, terlebih kelak ketika kami telah berakhir dari dunia yang fana ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menaburkan kebaikan dalam aktivitas Anda. Salam sehat, Tuhan memberkati.